Oke, ini kita hadirkan dulu paket pengantar sebelum kita menuju ke dialog. Ini adalah berkaitan dengan menuju pemilu 2024, ini banyak sekali diwarnai dinamika, termasuk saling klaim paling NU. Nah, ini kan menarik ya. Jadi ini sebetulnya suara NU di pusaran politik praktis seperti apa sih? Nah, itu dia. Kita hadirkan dulu informasi untuk Anda ya. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran resmi mengumumkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, masuk ke dalam jajaran tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Khofifah menjadi Dewan Pengarah sekaligus juru kampanye nasional atau Jurkamnas TKN Prabowo. Sebelumnya, Khofifah yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus anggota NU sudah turut menyampaikan ke publik bahwa dirinya siap masuk jadi bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menanggapi masuknya Khofifah dalam tim kampanye Prabowo Gibran, Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB mengatakan sudah tahu sejak lama. Menurutnya sikap Khofifah tidak akan mempengaruhi elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa di Jawa Timur. Khofifah sendiri sudah berbeda pilihan dengan PKB sejak tahun 2019. Muhaimin menilai bedanya arah politik merupakan hak demokrasi masing-masing. Meski begitu, Muhaimin sempat melontarkan pernyataan yang meragukan ke-NU-an Khofifah Indar Parawansa. Pasca Ketua PP Muslihat tersebut menyatakan dukungan resmi untuk pasangan Prabowo Gibran. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Muhaimin menyatakan jika anggota NU sudah pasti akan memilih anggota NU pula sebagai pemimpin. Hari ini saya kontak Mas Nusron, Sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim. Dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai Jurkamnas. Kan kita udah tahu sudah lama. Tapi baru saja memberikan pernyataan resminya, Gus. Ya kan sudah lama. Jadi bahkan pemilu 2019 kan di Jawa Timur beda Khofifah sama PKB. Jadi bukan hal baru. PKB kan dukung yang lain dalam hal pilgub. Tapi Khofifah juga tidak mendukung PKB di 2019. Artinya nggak pengaruh apa-apa. Tidak menjadi tantangan ya. Optimis PKB tetap unggul, suaranya terbanyak di Jawa Timur. Amin, amin. Dan itu daya tahannya kuat sehingga tidak ada urusannya lah, itu hak demokrasi masing-masing. Gimana Gus? Sedikit Gus. Ya kalau sudah keadaan begini kan orang ngomongkan saat nemu-nemunya dulu tadi lagi. Ikut tanggapannya terkait wacana. Ada Khofifah tidak dengan KNU, yang meragukan KNU-nya tidak pernah jadi pengurus NU kan. Ya, saling klaim Menarik paling nih. NU. Nah, itu yang menarik ya. Nanti kita langsung akan bahas ini bagaimana suara NU di pusaran politik khususnya pemilu 2024 sudah bergabung bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu ada juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Mas Muhammad Husnil. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Sudah hadir. Dan juga sudah hadir bersama kita ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Mas Ali Mashkur Musa. Selamat pagi, Mas Ali. Melalui sambungan Zoom, halo. Mas Ali, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Cali, Gina, oke. Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Cak. Terima kasih. Cali sudah bergabung bersama kita dan ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih sudah Selamat pagi, hadir. Prof. Akhirnya Pagi, Prof. hadir juga ke studio. Oke, karena susah ya mungkin ya. Tapi terima kasih sudah hadir. Mungkin pertama kita berangkat dari pernyataan Gus Imin. Ya. Gus Imin kan belum lama ini menyampaikan bahwa
Kalau yang berideologi NU ya pastinya mendukung pasangan 01. Amin. Ini sebuah optimisme atau sebetulnya sebuah pesimisme? Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Gimana? Loh, Maksudnya? itu bukan optimisme, itu fakta. Itu fakta. Atau sindiran keras nih Fakta buat yang saja. baru bergabung ke Ya. 02. Fakta dalam lapangan bahwa justru di lapangan banyak sekali warga Nahdliyin yang itu memang memilih kita karena nyaman dengan kita dan merasakan dan mendapatkan bahwa Pak Anies dan Gus Imin adalah representasi paling sah dalam konteks ini untuk mewakili NU karena mereka memiliki rekam jejak yang panjang, bukan sekarang dan bukan nanti tapi sudah lama, kira-kira gitu. Oke. Kalau begitu artinya ada juga tidak kemudian yang tidak nyaman dengan ini? Mungkin tanyakan aja mungkin kalau dalam konteks ini lebih nyaman dengan Amin. Tapi kan suara NU terpecah dong, tidak semuanya kemudian ke Amin. Oh iya, kalau itu kan dalam berbagai kontestasi siapapun yang tidak ada yang bulat gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dalam faktanya dan ini ditemukan oleh exit poll indikator 2017 yang Pak Anies. Itu warga Nahdliyin Jakarta 69% itu milih Pak Anies. Pertama. Kedua, PKB sebagai partai representasi NU saat ini itu kan masuk dalam 4 besar. Itu kan artinya apa? Penerimaan orang warga NU itu sudah dibuktikan dengan data terhadap Pak Anies dan dibuktikan dengan fakta oleh Gus Muhaimin. Saya kira itu lebih clear. Nah, tapi kemudian statement dari Caimin itu justru ditanggapi oleh Bu Hovifah sebagai sindiran keras. Malah justru mengklaim siapa yang paling NU di sana. Respon Amin seperti apa? Ya itu kan guyon. Kalau guyon dia tersindir, jangan-jangan ada problem di dianya gitu. Ya kan kalau kita guyon terus kemudian kalau dia, loh jangan-jangan loh kok tersindir? Kalau tersindir berarti ada problem dong. Kalau Tapi kita nggak ada nyatanya tidak problem, seperti itu gitu ya? enggak lo guyon kok gitu. Itu guyon ya. Tapi gini, sebelum kita ke Cali, Mas Husnil, artinya Anda dan juga tim Amin ini meyakini bahwa mayoritas suara NU ini ke paslon nomor urut 1. Bukan cuma meyakini, kami melihat itu di fakta Realita di politik lapangan. seperti itu ya, Realita politik yang Anda begitu. yakini ya. Iya. Oke, kita mau ke Cali. Cali, mayoritas suara NU realita politiknya tadi Mas Husnil menyampaikan ini semua ke 01. Anda sepakat soal itu? Kalau ngeklaim boleh, tapi fakta di lapangan dan hampir semuanya dibuktikan oleh lembaga survei mainstream, mayoritas warga NU itu ke 02. Artinya harus dibedakan antara seseorang yang dirinya sebagai warga NU satu sisi, yang mempunyai paradigma ubudiyah, amaliyah itu yang ahli sunnah di satu sisi, dengan kepartaian di sisi yang lain. Jadi tidak otomatis similar atau inline orang NU simbolnya dengan segala hormat Caimin, tidak. Ya. Satu. Kemudian yang kedua, apakah NU harus sama dengan PKB? Tidak. Tapi warga NU itu memilih yang sesuai dengan karakternya, dengan sesuai dengan visionnya, akhlaknya, dan sebagainya. Jadi dengan demikian, saya belum bicara dengan Bu Hovifah ya, saya bicara warga NU secara keseluruhan dulu. Jadi warga NU secara keseluruhan itu cara mengidentifikasikan adalah pada dua. Satu, mereka yang secara khusus aman sebagai ubudiyah ahlu sunnah wal jamaah. Saya tidak ingin menilai 01 asal 03. Dan orang NU merasa aman akidah ahlu sunnah wal jamaah itu di 02. Tidak di 01, tidak di 03. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa sih yang bisa memberikan rasa aman di dalam situasi stabilitas? Karena stabilitas ekonomi politik itu akan menjadikan umat ini bisa beribadah dengan baik. Dan itu jatuhnya di 02. Jadi dengan demikian Pak Prabowo Mas Gibran itu memberi rasa aman bagi pelaksanaan ubudiyahnya, ibadahnya Ahlus Sunnah Jamaah di negeri Pancasila ini. Nah itu Mbak, dua. Saya belum ngomong Mbak Hovifah. Nanti kalau diberi kesempatan Mbak Hovifah baru saya masuk. Belum kan? Nah, topiknya belum Mbak Hovifah kan ini? Nah, ya, kalau Mbak Hovifah, ya. Nah, Kalau Mbak Hovifah dua aja.
beliau melekat sebagai Muslimat NU. Satu, yaitu fakta berapa jumlah warga dari Muslimat. Yang kedua, saya katakan Muslimat itu adalah the power of emak-emak. Jadi daya pressure-nya kepada suaminya, kepada anaknya, tetangganya itu lebih berani. Hingga dengan demikian bicara Mbak Hovifah bukan diri, tapi ada di belakangnya. Yang kedua, beliau adalah existing gubernur Jawa Timur yang tentu nanti waktu menjalankan tugasnya sebagai TKN untuk kampanye pasti akan melepas untuk nonaktif atau izin. Dua. Yang ketiga, keberadaan Mbak Hovifah sendiri yang mempunyai daya pressure yang tinggi ditulis di dalam Bloomberg. Beliau mengatakan one woman hot sway in Indonesia all next presidential is Hovifah. Ini adalah luar negeri. Kok orang dalam negeri tidak melihat beliau punya pengaruh? Jangan-jangan mata hatinya tertutup. Maaf, terima kasih. Oke, artinya 01, 02 ini meyakini suara NU ke masing-masing. Kita mau ke Prof. Burhan kalau gitu. Prof. Burhan, kalau kita lihat sebetulnya realita politik per hari ini ya, kalau kita bicara konteks NU ini kan sebenarnya masing-masing paslon mempunyai representasi NU. Betul. Apakah bisa diartikan bahwa masing-masing paslon memiliki representasi NU ini artinya suara NU terpecah atau seperti apa sebetulnya? Ya, pertama kita bicara signifikansi pemilih NU. Ini luar biasa besar. Data saya sekitar 50% umat Islam di Indonesia merasa dekat dengan NU. Artinya tidak mungkin seorang calon presiden bisa menang tanpa mendapatkan dukungan dari jamaah NU. Ya, karena faktanya sejak 2004 sampai 2019, sejak era Pilpres secara langsung digelar sampai terakhir 2019, itu tidak ada calon presiden yang menang secara nasional tanpa memenangkan basis-basis NU terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pak Jokowi kalah 2 kali di Jawa Barat, tetapi nasional tetap menang karena di 2 provinsi basis NU tadi Pak Jawa Jokowi Timur menang. ya. Apalagi 2 daerah itu battleground ya. Persis. Nah, pertanyaannya bagaimana pilihan warga NU selama ini? Nah, NU itu kan ada 3 kategori ya. Kategori yang pertama adalah NU secara jam'iyah, secara keorganisasian. Itu diwakili oleh struktur PBNU sampai tingkat bawah. Jadi ini organisasi yang resmi mewakili NU. Tetapi NU tidak hanya sekedar jam'iyah, tapi juga jamaah. Nah, itu kader NU yang lahir besar dalam tradisi NU. Nah, itulah. Dan jumlahnya tentu lebih besar daripada pengurus NU. Dan terakhir adalah mereka yang tidak menjadi jamaah NU, tetapi tradisinya NU. Nah, pengukuran dalam survei itu 3-tiganya tercakup tuh. Tetapi yang sering ditanyakan terutama kategori kedua dan ketiga. Yang kedua berkaitan apakah responden itu aktif di NU atau tidak. NU dalam pengertian umum ya, termasuk Banom ya, bukan hanya NU secara khusus tapi juga di Muslimah, di Fatayat, kemudian di organisasi kemahasiswaannya dan seterusnya. Dan terakhir, nah ini yang paling besar jumlahnya, yang saya sebut 50% lebih umat Islam merasa dekat dengan NU adalah NU tradisi. Tradisi ya. Karena ini jumlahnya besar. Nah, pertanyaannya kemana mereka pilihannya? Nah, per hari ini, nah nanti saya akan rilis. Itu dia. Ditunggu nih. Tapi di lapangan seperti apa nih? Di lapangan apa? Sebelum survei resminya. Dikit. Nah, singkat hari saja, Mas ini Burhan, ya. 49% orang yang merasa dekat dengan NU memilih paslon 02. Ya, 49%. 49%. Ada peningkatan dibanding survei sebelumnya. Meskipun ini semua paslon merepresentasikan NU. Iya. Artinya ini kan orang yang merasa dekat dengan NU ya, tradisi tadi, yang umum tadi ya. Nah, ada 22% ya, mereka yang merasa dekat dengan NU yang memilih paslon 01 dan naik juga dibanding survei sebelumnya. Lantas siapa yang turun? Nah, mereka yang merasa dekat dengan NU yang memilih paslon 03 turun. Jadi, dan itu memang terefleksikan misalnya di basis NU di Jawa Timur 01 naik. Ya. Dukungan warga Jawa Timur. Tadi kan bukan hanya mereka yang dekat dengan NU, tetapi warga Jawa Timur pun ada kenaikan dari belasan persen menjadi 21%. Nah, memang ada peningkatan. Nah, tetap dan yang menurun memang 03. Jadi kalau kemudian muncul statement dari Pak Ali Maskur Musa bahwa 02 yang paling banyak mendapatkan dukungan
dari warga NU, betul. NU tradisi tadi. Tradisi, ya. Tetapi memang ada peningkatan juga buat paslon 01 yang agak gembes gitu ya, 03 gitu ya. Tapi poin saya adalah ini nggak bisa dilepaskan nih ya dari tarik-menarik soal siapa yang paling NU. Nah, sampai di situ dulu berarti ini tidak bisa terlepas dari tarik-menarik soal NU, karena NU itu kan nggak bisa disebut tunggal ya. Tadi Nggak bisa, disebutkan saja ada paling tidak ada tiga bagian dari NU tersebut. Bagaimana kemudian dengan NU struktural dan juga tradisi tadi. Kita bahas usai jeda saat lagi ya.